warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prada Putri Nilamsari, NIM T 2018-4001. Di sini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep sumber daya alam dan pemanfaatannya, tanah, air, udara, dan batuan. Di sini saya menjadi presentator pertama. Kali ini langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis-jenis tanah beserta ciri-ciri, karakteristik, dan manfaatnya. 1. Tanah berdasarkan proses terbentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tanah humus. Tanah humus ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini sangat subur dan sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan untuk menanam tanaman. Yang kedua yaitu tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang terdiri atas butiran kasar dan ada juga yang seperti kerikil. Yang ketiga yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari pengendapan lumpur sungai dan terletak di daratan rendah. Tanah ini sangat cocok untuk lahan pertanian karena tanah ini juga sangat subur. Yang ketiga yaitu tanah potzolit. Tanah potzolit adalah tanah yang terdapat di daerah pegunungan yang memiliki curah hujan yang tinggi serta bersuhu rendah. Pada umumnya tanah ini subur. Tanah jenis ini dapat dijumpai di daerah Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang kelima yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi, sehingga tanah tersebut sangat subur dan memiliki zat hara yang banyak. Yang keenam yaitu tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang kehilangan kesuburan dan unsur-unsur hara karena larut terbawa air hujan dengan intensitas yang tinggi. Yang ketujuh yaitu tanah mediteran. Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Kita dapat menjumpai jenis-jenis tanah tersebut di daerah Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang kedelapan yaitu tanah organosol. Tanah organosol adalah tanah yang kurang subur untuk ditanami tanaman. Tanah ini terbentuk dari pelapukan tumbuhan rawa. Tanah ini terbagi atas dua jenis tanah, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Ciri khas dari tanah humus adalah tanahnya subur dan baik untuk lahan pertanian. Selanjutnya ke-9 yaitu tanah andosol adalah tanah yang mengandung mineral dan bahan organik yang sangat tinggi. Selain itu, tanah ini juga memiliki karakteristik khusus yaitu gembur, licin, daya absorpsi sedang, memiliki kelembapan yang tinggi, berwarna coklat kehitam-hitaman. Yang ke-10 yaitu tanah entisol. Tanah entisol merupakan tanah yang berasal dari pelapukan material yang berasal dari letusan gunung berapi. Material itu antara lain debu, pasir, lahar, dan api. Hal ini menjadikan tanah ini sangat subur. Tanah ini hanya dapat ditemukan pada area di sekitar gunung berapi. Yang kedua yaitu jenis-jenis tanah berdasarkan asalnya. Ada tanah organik. Tanah organik ini berasal dari pelapukan dan sisa tanaman dan juga dapat berasal dari kulit organisme yang telah mati. Yang ketiga, jenis-jenis tanah berdasarkan kesuburannya. Jenis-jenis tanah berdasarkan kesuburannya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tanah muda. Tanah ini mengandung unsur hara sedikit sehingga kurang subur. Yang kedua, tanah dewasa. Tanah ini sangat subur dan bagus untuk dimanfaatkan untuk pertanian.
Yang ketiga yaitu tanah tua. Tanah ini sudah mulai berkurang kesuburannya. Hal ini dikarenakan jumlah unsur hara di dalam tanah tersebut sudah mulai berkurang. Yang keempat yaitu tanah sangat kuat. Pada tanah ini sudah tidak subur lagi karena unsur hara yang terkandung di dalamnya tinggal sedikit dan hampir habis. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis air beserta ciri-ciri, karakteristik, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu air permukaan. Air permukaan yaitu ada yang pertama air sungai. Air sungai merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi. Paling sering digunakan oleh manusia seperti irigasi, transportasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Karena derajat pengotorannya yang begitu tinggi sehingga dalam penggunaannya untuk minum perlu melewati proses pengolahan yang sempurna sehingga dapat dikonsumsi secara aman. Yang kedua yaitu air danau atau telaga. Air permukaan yang mengalir dan menemukan sebuah cekungan akan membentuk danau. Jika cekungan tanah dalam skala besar atau jika cekungan berskala kecil, maka akan berbentuk telaga. Danau biasanya memiliki sumber air dari sungai ataupun mata air dan memiliki aliran keluar. Yang ketiga yaitu air laut. 1/3 luas bumi lautan. Zona laut merupakan zona terluas di bumi. Setiap orang tentu mengetahui laut. Air laut merupakan penyumbang air terbesar di bumi. Air laut memiliki rasa yang sangat asin. Namun, sumber air lainnya sebenarnya dapat kita simpulkan berasal dari laut. Yang kedua yaitu air angkasa. Macam-macam air angkasa. Yang pertama yaitu air hujan. Matahari berperan dalam mendorong proses terjadinya penguapan uap air yang ada di dalam permukaan bumi naik hingga atmosfer. Di sanalah uap air akan mengalami kondensasi sehingga berubah wujud menjadi titik-titik air yang akan semakin berat dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Yang kedua yaitu air salju. Memiliki karakteristik yang sama dengan air hujan, hanya saja karena suhu udara di sekitar yang lebih rendah sehingga titik-titik air berubah menjadi es dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk kepingan es bertekstur lembut yang sering disebut dengan salju. Yang ketiga yaitu air es. Proses terbentuknya sama dengan air hujan dan salju, hanya saja udara saat terjadi kondensasi lebih dingin dari yang lainnya sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi. Sebenarnya es dapat terbentuk pada suhu yang lebih tinggi asalkan tekanan udara saat itu juga tinggi. Jika tekanan udara sangat rendah, terkadang air belum tentu berubah menjadi es meskipun bersuhu 0 derajat Celcius. Yang keempat yaitu air tanah. Merupakan segala macam jenis air yang terletak di bawah lapisan tanah, menyumbang sekitar 0,6% dari total air di bumi. Hal ini menjadikan air tanah lebih banyak daripada air sungai dan danau bila digabungkan maupun air yang terdapat di atmosfer. Yang ketiga yaitu pengelompokan air tanah menurut letaknya. Yang pertama yaitu tanah freatik, merupakan air tanah dangkal yang berada tidak jauh dari permukaan tanah, yaitu ada tembok yang diberikan kedalaman hingga 3 meter di sekeliling sumur pada jarak sekitar 2 meter. Pada lantai tersebut harus dilengkapi dengan saluran pembuangan air. Yang kedua yaitu air tanah dalam atau artesis. Terletak di bawah lapisan tanah, kedap air pertama. Untuk mengambil air tanah dalam tidak semudah air tanah dangkal. Air artesis terletak pada kedalaman antara 80 meter hingga 300 meter. Yang ketiga yaitu air tanah meteoroid atau vados. Merupakan air tanah berasal dari hujan atau presipitasi yang mana sebelumnya terjadi proses kondensasi air di atmosfer dan tercampur dengan debu meteor. Yang keempat yaitu air magma. Air magma merupakan air yang terbentuk secara kimiawi di dalam tanah karena
intrusi dari magma pada kedalaman tertentu. Yang kelima yaitu air konat, merupakan air tanah yang terjebak di dalam batuan selama ribuan tahun hingga jutaan tahun, sehingga sering disebut dengan air purba. Umumnya memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan air laut dan tercampur dengan senyawa atau mineral dari batuan yang melingkupinya dalam waktu lama tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau moderator yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litsanil Fauziah, NIM T 2018-4018. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis batuan beserta ciri karakteristik serta manfaatnya. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Ada beberapa jenis batuan beku, yaitu yang pertama batu apung. Batu apung terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Ciri-ciri batu apung adalah warna keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, beratnya ringan, serta terapung dalam air. Kegunaan batu apung antara lain dapat digunakan untuk mengamplas atau menghaluskan kayu, lalu juga digunakan sebagai bahan pengisi dan isolator temperatur tinggi di bidang industri. Yang kedua, batu obsidian terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Ciri-ciri batu obsidian adalah berwarna hitam, terlihat seperti kaca dan tidak ada kristal-kristal. Pada masa purbakala, batu obsidian dapat digunakan untuk alat pemotong atau ujung tombak. Kini kegunaannya batu obsidian bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Yang ketiga yaitu batu granit. Batu granit sendiri terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Ciri batu granit terdiri atas kristal-kristal kasar berwarna putih sampai abu-abu, kadang-kadang juga warna jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan di pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai. Kegunaan batu granit dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, batu basalt terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gas tetapi gasnya telah menguap. Ciri-ciri batu basalt terdiri atas kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau keabu-abuan dan berlubang-lubang. Kegunaan batu basalt dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunannya atau sebagai pondasi bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang batu diorit. Batu diorit terbentuk dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafic pada suatu subduction zone. Biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung di dalam koldileran. Ciri-ciri batu diorit adalah berwarna kelabu, bercampur putih, atau bercampur dengan warna hitam. Kegunaan batu diorit sebagai batu ornamen dinding maupun lantai bangunan gedung dan sebagai hiasan bahan bangunan. Yang batu andesit. Batu andesit terbentuk berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus, terbentuk atau membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Ciri-ciri batu andesit adalah memiliki tekstur halus, berwarna abu-abu hijau, tetapi sering merah atau jingga. Kegunaan batu andesit sendiri adalah digunakan sebagai batu nisan kuburan, cobek, arca untuk hiasan, serta sebagai batu pembuat candi. Batu gabbro. Batu gabbro sendiri terbentuk dari magma yang membeku di dalam gunung. Ciri-ciri batu gabbro adalah berwarna hitam, hijau, dan abu-abu gelap. Struktur batuan ini adalah masif, tidak terdapat rongga ataupun lubang udara maupun retakan-retakan. Batuan ini memiliki tekstur fenerik karena mineral-mineralnya dapat dilihat langsung secara kasat mata dan bentuk mineralnya besar-besar.
Kegunaan dari batu gebro sendiri antara lain adalah untuk penghasil pelapis dinding dan sebagai marmer dinding. Yang batu liparit. Batu liparit juga menjadi salah satu dari jenis batuan-batuan beku. Batu liparit terbentuk dari berbagai macam mineral, antara lain mineral feldspar, kuarsa, biotit, dan mineral-mineral lainnya yang berwarna gelap. Ciri-ciri batu liparit antara lain memiliki tekstur porfiris dan umumnya berwarna putih. Penggunaan batu liparit sendiri dapat digunakan sebagai campuran bahan bangunan. Yang kedua, jenis-jenis batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuannya yang dihancurkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian, endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-zat merekat pada bagian-bagian endapan tersebut, sehingga menjadi batu. Ada beberapa jenis batuan sedimen atau endapan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, batu konglomerat. Batu konglomerat terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-ciri batu konglomerat adalah memiliki material kerikil-kerikil bulat, batu-batu dan pasir yang merekat satu sama lainnya. Ada beberapa manfaat dan kegunaan dari batu konglomerat. Yang paling utama adalah dijadikan sebagai material bahan bangunan. Yang B, batu pasir. Batu pasir terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hujan beserta ciri, karakteristik, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu hujan orografis. Peranan topografi terhadap terjadinya hujan amat besar. Angin yang banyak membawa uap air ketika melewati gunung ataupun pegunungan, mendaki lereng dan makin tinggi udara bergerak ke atas. Maka udara tersebut semakin dingin sehingga uap air yang dibawanya mengalami pengemburan atau kondensasi dan berubah menjadi titik air yang membentuk sebagai awan. Yang kedua, hujan frontal. Hujan frontal ialah jenis hujan yang bisa terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin dengan suhu yang rendah atas massa udara yang panas dan suhu yang tinggi. Atas saat bertemu, lalu suhu udara yang rendah dan atas massa udara yang lebih dingin dan lebih berat daripada suhu tinggi dan massa udara yang panas, menyebabkan uap yang dibawanya udara dingin akan jatuh atas lebat di atas permukaan bumi. Yang ketiga, hujan konveksi. Hujan konveksi terjadi pada siang hari sehingga disebut hujan tengah hari. Pada siang hari ketika udara cerah terjadi pemanasan yang sangat tinggi terhadap permukaan bumi. Akibatnya udara mengembang dan bersama-sama uap air naik secara vertikal ke atas dan proses ini berlangsung sangat cepat. Yang keempat, hujan siklon tropis. Hujan siklon tropis akan terjadi karena adanya udara yang cukup panas sehingga suhu lingkungan yang tinggi serta bersamaan atas angin yang berputar-putar. Yang kelima, hujan zenital. Hujan zenital terjadi karena adanya pertemuan arus konveksi yang membawa uap air di daerah khatulistiwa. Yang keenam, hujan batuan. Yang perkembangan teknologi di bidang meteorologi telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membuat hujan buatan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pemateri sebelumnya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melifa Ronambila, NIM T20184033. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses-prosesnya terjadinya awal terjadinya hujan dan air laut. Nah, awal mula itu
terjadinya panas matahari. Matahari adalah sebagian dari isi alam. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya yang menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa air danau, sungai, laut itu bisa menguap ke udara. Selain dari air danau, sungai, dan air laut, air yang menguap ke udara juga bisa disebabkan juga dari tubuh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain yang mengandung air. Nah, setelah itu suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat terbentuk awan atau biasa disebut kondensasi. Nah, suhu udara di Indonesia itu termasuk ke golongan suhu udara yang tinggi. Akibatnya, panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan. Nah, dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuat tinggi-tinggi dari embun semakin banyak berkumpul, memadat, dan akan membentuk menjadi awan. Setelah itu setelah terbentuknya awan itu dengan bantuan angin, awan kecil itu menjadi awan besar. Jadi dengan adanya bantuan angin itu awan-awan kecil berkumpul jadi satu dan menjadi awan yang besar. Adanya angin dari udara yang menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan sehingga membuat awan kecil menyatu dan kemudian membentuk awan yang lebih besar lagi lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah, dan semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Nah, awan kecil yang berkumpul menjadi satu, lama-kelamaan itu akan menjadi kelabu, berwarna kelabu, atau biasa kita sebut mendung, awan mendung lah. Setelah itu terbentuklah hujan, dan setelah awan semakin kelabu akibat titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Nah, isi kandungan ayat Al-Quran, saya akan menjelaskan kandungan surah As-Saba ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melinakkan besi untuknya. Isi kandungan yang selanjutnya yaitu surah Ar-Rum ayat 19 yang artinya, dialah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan dialah yang menghidupkan bumi sesudah matinya, dan demikianlah kami akan dikeluarkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.